Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-78, 79, 80, 81 dan 82 dari surah Yunus, yaitu dari ayat 78 sampai ayat 82, yaitu menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang sudah disebutkan sebelum ini, tentang Nabi Musa alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Lebih khusus yang akan dibahas nanti melalui 5 ayat yang akan kita pelajari, yaitu Nabi Musa berhadapan langsung dengan Fir'aun, dan Fir'aun menganggap Nabi Musa alaihi salam bukan menyampaikan kebenaran, tetapi Nabi Musa alaihi salam dianggap oleh Fir'aun sebagai ahli sihir, yaitu yang menyihir manusia supaya manusia mengikutinya, supaya Nabi Musa itu berkuasa ke atas manusia. Jadi Nabi Musa ini bukan Rasul yang diutus, tapi Nabi Musa itu adalah yang akan mengejar kekuasaan. Nah, itu di dalam anggapan persangkaan Fir'aun, dan Fir'aun mempercayainya. Jadi Fir'aun ketika menganggap Nabi Musa sebagai tukang sihir, maka Nabi Musa itu mesti dikalahkan. Bagaimana cara mengalahkan Nabi Musa? Maka Fir'aun mengumpulkan ahli-ahli sihir yang handal, yang menguasai berbagai macam jenis sihir, kemudian menghadapi Nabi Musa dengan harapan Nabi Musa akan kalah. Kemudian Fir'aun dapat menjaga kedudukannya, karena Fir'aun takut sekali kedudukannya itu akan hilang, akan binasa. Karena ia pernah bermimpi bahwasanya ia dijatuhkan dari kekuasaan,
Maka ia takut sekali apabila mimpinya itu menjadi kenyataan. Nah, memang seperti yang dikehendaki oleh Fir'aun, dikumpulkanlah ahli sihir yang handal, kemudian di hadapan orang banyak. Karena Fir'aun ingin kekalahan Musa itu dilihat, disaksikan oleh orang banyak. Allah takdirkan Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan ahli-ahli sihir itu, dan ahli-ahli sihir itu dapat dikalahkan. Nah, perincian tentang kejadian ini bisa kita jumpai dari beberapa ayat, yaitu yang terdapat di dalam surah-surah yang lain. Di sini hanya diterangkan secara ringkas, yaitu Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan ahli-ahli sihir Fir'aun dan mereka dapat dikalahkan. Dan semestinya Fir'aun segera mengakui Nabi Musa sebagai Rasul yang diutus, segera menerima, mengikuti kebenaran. Tetapi itulah dia sifat manusia yang angkuh dan sombong, tidak mau mengakui kebenaran, bahkan merencanakan jahat terhadap Nabi Musa alaihissalam, yaitu dengan menuduh bahwasanya Nabi Musa alaihissalam telah merusak kepercayaan mereka. Nabi Musa berkeinginan merampas kekuasaan Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihissalam adalah yang tidak dikehendaki oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Dan ini adalah sunnatullah di sepanjang zaman, yaitu ada Fir'aun pada masa dahulu, ada juga Fir'aun pada masa sekarang, ada pada masa Nabi Muhammad pun juga ada, yaitu dari kalangan kafir Quraisy. Bahkan pemimpin-pemimpin mereka adalah dari keluarga Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, yang permusuhannya amat dahsyat, amat keras sekali. Dan itulah dia sunnatullah yang Allah berlakukan di kehidupan manusia dari dahulu sampai ke masa Rasulullah, sampai ke masa sekarang, sampai ke masa yang akan datang. Inilah kehidupan yang kita jalani, yang tidak akan pernah berubah. Di masa Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Di masa Nabi Muhammad berhadapan dengan kafir Quraisy. Dan di masa sekarang pun kita berhadapan dengan orang-orang yang sama, yaitu orang-orang yang angkuh dan sombong, yang mana mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Yang mereka ikuti hanyalah kepercayaan yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Yang kepercayaan tersebut adalah kepercayaan sesat, kepercayaan yang batil. Mereka di dalam kemusyrikan, di dalam kekufuran. Mereka hanyut dan tenggelam dalam kemusyrikan dan kekufuran. Kemudian diberitahukan kepada mereka kebenaran yang sebenarnya kebenaran. Kemudian yang menyampaikan kebenaran apabila pada masa dahulu adalah Rasul, untuk membuktikan Rasul itu seorang Rasul, Allah bekalkan, Allah berikan kepada Rasul yang diutus itu mukjizat. Nah, mukjizat Nabi Musa alaihissalam yaitu Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan tongkatnya berubah menjadi ular. Ahli-ahli sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun itu juga memiliki tongkat dan memiliki tali yang juga dilemparkan. Dengan tongkat dan tali yang mereka lemparkan itu, mereka menyihir mata manusia seakan-akan tongkat dan tali itu adalah ular. Padahal sebenarnya bukan ular, mata manusia saja yang disihir. Disitulah
Disitulah kekuasaan yang ada di dalam ilmu sihir. Jadi ilmu sihir itu punya kuasa. Kuasa yang ada dalam ilmu sihir itu bisa membalikkan pandangan manusia sehingga melihat tongkat dan tali yang dilempar itu ular. Padahal sebenarnya bukan ular. Tetapi ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tongkat itu betul berubah menjadi ular. Ular besar kemudian memakan ular-ular kecil yang seolah-olah ia ular, tetapi ia adalah tali atau tongkat yang dilemparkan melalui ilmu sihir yang digunakan. Maka ahli-ahli sihir Fir'aun mengetahui bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan sihir. Yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah mukjizat, bukan sihir. Karena sihir mereka mengetahui sihir, tapi yang dilakukan oleh Musa itu bukan sihir. Maka ahli-ahli sihir Fir'aun itu bersungkur sujud di hadapan Nabi Musa. Faulqiyas saharatu sajidin. Ahli-ahli sihir itu bersungkur sujud. Mereka menyatakan kalah karena mereka berhadap-hadapan, yaitu siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah. Maka ahli-ahli sihir Fir'aun itu menyatakan kalah. Kemudian bukan hanya itu, mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Allah yang mengatur sekalian alam. Jadi ahli-ahli sihir Fir'aun itu beriman, yaitu Rabbi Musa wa Harun. Tuhan semesta alam yang kami imani itu adalah Tuhan yang diimani oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Melihat ahli-ahli sihir itu bersungkur sujud, beriman, mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa, maka marahlah Fir'aun. Qala, Fir'aun berkata, amantum qabla an adzana lakum. Kamu berani-berani beriman sebelum aku memberi izin kepadamu untuk beriman. Nah, karena ahli-ahli sihir itu diupah oleh Fir'aun, dikumpulkan oleh Fir'aun, kemudian diberi upah. Kalau kamu mampu mengalahkan Musa, aku beri upah. Bukan hanya upah, kamu akan kuberi jabatan, yaitu menjadi orang-orang dekatku. Maka ahli-ahli sihir itu pun ingin mendapat upah, ingin menjadi dekat dengan Fir'aun, tapi rupanya mereka kalah. Bahkan mereka memeluk agama Islam, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Karena kita ingatkan lagi, agama para nabi adalah agama Islam. Agama Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa adalah agama Islam. Maka Fir'aun pun marah. Nah, inilah yang akan diceritakan di dalam 5 ayat yang akan kita pelajari ini. Dan kisah ini masih belum berakhir. Ada lagi lanjutannya setelah ini, dan insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Di sini khusus tentang Fir'aun mengumpulkan ahli-ahli sihir untuk menghadapi Musa supaya Musa dikalahkan, tetapi rupanya Nabi Musa alaihissalam yang menang. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memenangkan hamba-hamba yang mengikuti kebenaran dan mengalahkan manusia yang memilih kesesatan dan kebatilan. Jadi kalau ada pertentangan antara kebenaran dengan kebatilan, yang akan dimenangkan oleh Allah adalah kebenaran, dan kebatilan selamanya pasti akan dikalahkan. Inilah dia sunnatullah yang ada di dalam kisah ini, dan tentunya ini adalah pelajaran yang berharga bagi kita, khususnya di masa-masa seperti sekarang. Pertentangan antara kebenaran dengan kebatilan sangat terasa sekali. Maka mudah-mudahan pelajaran ini akan mengokohkan
keimanan dan keyakinan kita kepada Allah yang kita ikuti ini adalah kebenaran, dan kita pasti akan menghadapi orang-orang yang mendengki dan menolak kebenaran, tetapi pada akhirnya yang akan dimenangkan adalah kebenaran atau pejuang-pejuang kebenaran itu. Kemudian selanjutnya kita akan coba melihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsirnya. Tafsir yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Dengan harapan semakin dekat kita dengan ayat ini, semakin kita menikmati kandungan ayat, apalagi berisi pelajaran yang sangat berharga untuk kehidupan yang sedang kita jalani sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Falamma ja'a as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Allah berfirman, qalu, mereka berkata. Siapa mereka ini? Fir'aun dan pengikut-pengikutnya berkata kepada Nabi Musa, dan juga bersama dengan Nabi Musa ada Nabi Harun. Dua nabi ini diutus kepada Fir'aun untuk menyampaikan kebenaran. Ajitana, apakah kamu datang kepada kami wahai Musa, litalfitana, supaya kamu memalingkan kami, amma wajadna alaihi, dari apa-apa yang kami warisi, aba'ana, apa-apa yang kami warisi dari bapak-bapak kami, yaitu nenek moyang kami. Apa yang diwarisi dari nenek moyang oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya? Penyembahan berhala. Jadi kepercayaan mereka adalah menyembah berhala. Penyembahan kepada berhala itu diwarisi. Wa takuna lakuma, dan kamu memiliki atau mempunyai, akan mendapatkan al-kibriya, kekuasaan, fil ard, di bumi. Karena kami mengikuti kamu, maka kamu nantinya yang akan berkuasa fil ard, di bumi. Di bumi maksudnya di sini di bumi Mesir, karena Fir'aun itu berkuasanya di Mesir. Wa ma nahnu, dan tidaklah kami, lakuma, kepada kamu berdua Nabi Musa dan Nabi Harun, bimu'minin, akan beriman. Kita baca dari pangkal ayat. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa-apa yang kami warisi dari nenek moyang kami, dan kamu akan mempunyai kekuasaan di bumi, yaitu di Mesir, dan kami tidak akan beriman kepada kamu berdua. Oh, jadi Fir'aun dan pengikutnya menegaskan tidak akan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, tidak beriman kepada kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu menetapkan tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. La ilaha illallah. Itu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa qala Fir'aun, dan berkatalah Fir'aun,
Uktuni, datangkanlah kepadaku, bikulli sahirin, setiap ahli sihir, alim, yang hebat, yang handal, yang menguasai berbagai macam jenis sihir. Dan Fir'aun berkata, datangkanlah kepadaku setiap ahli sihir yang handal. Falamma ja'a as-saharatu, falamma, maka ketika ja'a, telah datang, as-saharatu, ahli-ahli sihir, qala lahum Musa, qala, telah berkata, lahum, kepada mereka, Musa, Nabi Musa. Jadi Nabi Musa berkata kepada ahli-ahli sihir itu, alqu, lemparkanlah, karena masing-masing ahli sihir itu di tangannya ada tongkat, ada tali. Lemparkanlah apa yang ma antum mulkun, apa-apa yang kamu hendak lemparkan. Maka mereka pun melemparkan. Falamma, maka ketika alqau, mereka melemparkan apa yang ada di tangan mereka, qala Musa, Nabi Musa berkata, majitum bihi, apa yang kamu datangkan ini, as-sihir, ini adalah sihir. Oh, jadi Nabi Musa menyatakan, ini kamu melakukan perbuatan sihir, ini sihir. Jadi Nabi Musa dengan gagahnya mengatakan, oh, yang kamu lakukan ini sihir. Inna, sesungguhnya Allah sayubtilu, akan melenyapkannya, akan menghilangkannya. Inna, sesungguhnya Allah la yuslihu, tidak membiarkan, atau tidak, kalau di sini aslaha yuslihu, memperbaiki, maknanya tidak akan membantu, tidak akan menolong, tidak akan memberikan kebaikan apa-apa, amala, ke atas perbuatan al-mufsidin, orang-orang yang melakukan kerusakan. Kita baca dari ayat yang sebelumnya. Maka ketika ahli-ahli sihir itu datang, berkumpul, semuanya sudah berada di hadapan Nabi Musa, berkatalah Nabi Musa kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Maka ketika mereka melemparkan apa yang ada di tangan mereka, Nabi Musa berkata, apa yang kamu lakukan ini adalah sihir. Sesungguhnya Allah akan melenyapkannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan perbuatan orang-orang yang merusak itu terus berlaku sehingga terus melakukan kerusakan. Jadi Allah akan menghentikan perbuatan rusak yang dilakukan oleh orang-orang yang merusak itu. Siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang merusak? Fir'aun dan orang-orang yang membantunya. Siapa yang membantunya? Nah, dalam kisah ini yang membantunya adalah ahli sihir untuk mengalahkan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki yang rusak, untuk menghentikan perbuatan orang-orang yang merusak. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Ingin memperlihatkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Wa yuhiqqullah, dan Allah menguatkan al-haqqa, kebenaran itu, bikalimatih, dengan ketentuannya. Dengan ketentuannya yaitu dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa menang. Ahli-ahli sihir dapat dikalahkan, walau karihal mujrimun, meskipun orang-orang yang melakukan kejahatan itu tidak menyukai. Siapa orang yang melakukan kejahatan? Yaitu Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Jadi Fir'aun dan pengikutnya itu disebut orang-orang yang merusak.
Fir'aun dan pengikut-pengikutnya itu juga disebut orang-orang yang melakukan kejahatan, keburukan. Kejahatan yang mereka lakukan adalah kemusyrikan dan memaksa manusia untuk melakukan kemusyrikan, perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Inilah dia 5 ayat yang akan kita pelajari. Berarti kelima ayat ini menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, lebih khusus yaitu Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, dan Fir'aun membawa ahli-ahli sihirnya yang handal untuk mengalahkan Nabi Musa alaihi salam. Tapi rupanya yang kalah itu bukan Nabi Musa, yang kalah itu adalah ahli-ahli sihir yang handal. Satu lawan banyak, satu Nabi Musa sendiri. Bersama dengan Nabi Musa adalah Nabi Harun, tetapi yang melemparkan tongkat itu adalah Nabi Musa, karena tongkat itu di tangan Nabi Musa. Melawan ahli-ahli sihir yang banyak jumlahnya. Berapa jumlahnya? Tak disebut di sini berapa jumlah, tapi banyak. As-saharah itu bentuk jamak, banyak sekali. Yang handal, hebat, yaitu dengan menguasai berbagai macam jenis sihir. Tetapi rupanya mereka dapat dikalahkan. Kemudian bukan hanya dikalahkan, tapi dalam ayat ini tidak disebut. Di dalam ayat yang lain mereka bukan hanya dikalahkan, tetapi malah mereka beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, beriman kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi ringkasnya, kesimpulan, setiap kebatilan itu lemah, mudah dikalahkan, dan setiap kebenaran itu adalah kuat, tak akan mungkin dapat dikalahkan. Maka apabila pertentangan berlaku antara kebatilan dengan kebenaran, yang akan menang adalah kebenaran. Tapi ada kalanya kebenaran itu tidak langsung dimenangkan serta-merta seketika, enggak. Tetapi pejuang kebenaran itu berjuang. Ada kalanya berjuang lama, 5 tahun, 10 tahun. Rasulullah berapa tahun? 13 tahun di Mekah. Tak nampak kemenangan di kota Mekah karena Rasulullah dapat diusir oleh penduduk kota Mekah. Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, kemudian berperang, perang Badar, perang Uhud, perang. Akhirnya pada tahun 8 Hijriah, 8 tahun di kota Madinah, tadinya di kota Mekah 13 tahun, kemudian 8 tahun dapat kembali menguasai kota Makkah Al-Mukarramah, yaitu dapat ditawan. Itulah yang disebut dengan pembukaan kota Mekah. Kota Mekah dapat dikuasai. Berapa lama? Oh, berarti 20 berapa tahun? 13 tambah 8, 21 tahun perjuangan Rasul. Itu Rasul langsung dibimbing, dilindungi, dipelihara, ditolong, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pada hari ini menyampaikan kebenaran, kemudian kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran, yang benci kepada kebenaran, yang memusuhi kebenaran, bahkan melancarkan tuduhan, bahkan makar, rencana jahat, maka boleh jadi ujian yang kita lalui itu mungkin lama, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, mungkin juga berpuluh-puluh tahun. Tetapi ingatlah bahwasanya kemenangan itu akan diberikan kepada orang-orang yang mengikuti kebenaran, yang memperjuangkan kebenaran. Maka jangan nanti kemenangan itu, kapan ya Allah kemenangan itu? Kami sudah berjuang
dan kami ini ditindas, dianiaya, kami sangat menderita. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu? Nah, Allah memang menjanjikan pertolongan itu akan didapatkan, tetapi Allah tidak memberitahukan kapan akan diberikan kepada kita. Maka kita jangan bertanya kapan datangnya. Yang penting adalah berjuang terus. Mungkin boleh jadi kemenangan itu bukan pada masa kita, mungkin bukan pada masa generasi kita ini, mungkin pada generasi anak kita. Kalau tidak generasi anak, mungkin generasi cucu kita. Umpamanya pembebasan Baitul Maqdis pada masa dahulu, bukannya 5-10 tahun, berpuluh tahun, bahkan beratus tahun. Maka kita jangan bertanya kapan pertolongan itu tiba, tetapi hendaklah kita setiap orang menyiapkan diri untuk layak diberi kemenangan itu. Kemenangan pasti akan tiba, pasti akan datang. Cuma kita ini sudah layak diberi kemenangan belum? Maka layakkan diri kita, kemudian kita berbekal, berusaha sekuat tenaga, maka insya Allah kemenangan itu pun akan datang. Idza jaa nasrullah, apabila pertolongan Allah itu tiba, apa yang berlaku setelah itu? Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila pertolongan Allah itu tiba, kemenangan didapatkan, maka waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini. Jangan pula menanti masa itu, enggak. Nah, memang kita sangat berharap masa itu kita dapatkan, kita rasakan, kita akan bergembira pada masa itu. Tetapi apa yang bisa kita buat sekarang ini untuk mendapatkan kemenangan itu? Berjuang. Dan setiap perjuangan pasti memerlukan pengorbanan. Semakin berat perjuangan kita, maka semakin besar pengorbanan yang kita persembahkan. Ini adalah sunnatullah di dalam hidup. Sunnatullah maknanya inilah dia ketetapan Allah yang tidak pernah berubah semenjak dahulu sampai sekarang, sampai masa yang akan datang. Inilah 5 ayat yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan pelajaran yang berguna bagi hidup kita. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih terperinci dari ayat. Kita sudah tahu kandungan ringkasnya, maka kita akan fokus di kandungan ringkas yang telah kita sampaikan tadi. Namun kita akan coba memahami dengan lebih terperinci lagi melalui tafsir. Tafsir maknanya penjelasan yang lebih panjang. Qalu, mereka berkata, ajibtana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Apakah kamu wahai Musa datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa-apa yang kami warisi dari nenek moyang kami. Yang kami warisi maknanya kepercayaan yang kami warisi dari nenek moyang kami, yaitu menyembah berhala. Kamu datang ini mau memalingkan kami dari menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala saja? Oh enggak, kami tak mau. Kata Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ajibtana, apakah kamu datang kepada kami litalfitana, untuk memalingkan. Kata iltafata yaltafitu. Litalfitana, kamu memalingkan. Memalingkan tadinya menghadap ke satu arah. Umpamanya seperti saya sekarang ini menghadap ke hadapan. Nah, ini satu arah, arah depan. Kemudian ada orang yang memanggil dari sebelah kanan, Ustaz, maka saya pun berpaling. Nah, ini namanya altafitu, berpaling.
tadi menghadap ke depan, kalau sudah berpaling menghadap ke arah yang lain lagi. Nah, Fir'aun dan pengikutnya mengatakan, wahai Musa, apakah kamu datang untuk memalingkan kami, yaitu dari menyembah berhala kepada menyembah Allah Ta'ala? Oh enggak, kami tak mau. Mengapa mereka tak mau? Sebab menyembah berhala itu bagi mereka adalah kepercayaan, itu adalah kemusyrikan. Di atas kepercayaan itulah mereka membangun sistem hidup mereka. Sistem hidup apa yang mereka bangun? Sistem hidup beraktivitas, umpamanya sesama mereka, bermuamalat sesama mereka, yaitu sosial kemasyarakatan, itu atas nama berhala. Kemudian mencari rezeki, bahasa sekarangnya ini adalah sistem ekonomi, itu atas nama berhala. Kemudian mereka mengurus negeri, sekarang istilahnya politik. Sistem politik itu adalah di atas kepercayaan menyembah berhala, yaitu di atas kemusyrikan. Jadi sistem sosial mereka di atas kemusyrikan, sistem ekonomi mereka di atas kemusyrikan, sistem politik mereka di atas kemusyrikan. Jadi apabila Nabi Musa datang memalingkan mereka dari kemusyrikan, itu bermakna runtuhlah sistem yang selama ini mereka jalankan, aturan yang selama ini mereka ikuti. Maka mereka tak mau kami. Karena bagi mereka kepercayaan warisan nenek moyang itu adalah yang mesti dijaga dan dipelihara. Nah, tapi mereka pula tidak menggunakan akal pikiran, yaitu Nabi Musa menyampaikan Tuhan yang sebenarnya Tuhan bukan berhala. Apa sebab? Berhala itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak menolak mudarat pun tidak, tak punya kuasa. Bagaimana disembah? Bagaimana dipercayai akan bisa memberikan faedah? Maka gunakanlah akal pikiranmu, wahai manusia. Bagaimana kamu bisa percaya kepada selain Allah yang tidak punya kuasa? Maka kepercayaan yang sesat yang diwarisi dari nenek moyang, biasanya kepercayaan yang sesat itu tidak berdasarkan kepada akal pikiran, tidak berdasarkan kepada keilmuan, tidak berdasarkan pengetahuan, tetapi berdasarkan namanya, istilahnya taklid. Taklid maknanya ikut-ikutan. Mengapa memiliki kepercayaan seperti ini? Kepercayaan ayah emak saya dulu seperti ini. Kemudian ayah emak itu mewarisinya dari ayah dan emak mereka pula. Nenek moyang kami seperti itu. Ini tak masuk akal lah, tak masuk akal. Yang penting kami mengikuti. Itu namanya taklid buta. Taklid buta, mengikut-ikut tanpa melihat. Orang lain buat, dia berbuat. Dan itu jangan sampai berlaku di dalam hidup kita. Karena di dalam hidup kita ini yang berkaitan dengan kepercayaan, mesti kita mengetahui dalilnya. Dalam kepercayaan mesti kita mengetahui dalil, karena kita mau yakin. Bagaimana mau yakin kalau kita tidak mengetahui dalil? Maka kita mesti cari dalil tentang Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Cari dalil dari Al-Quran, yaitu yang dibawa oleh Rasul, atau dalil melalui tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Alam semesta ini ada. Siapa yang mengadakan? Pasti ada yang mengadakan. Karena tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya. Pasti yang mengadakannya itu berbeda dengan alam semesta yang diadakan ini. Pasti. Karena yang mengadakan itu mesti memiliki sifat sempurna. Maka akal akan menerima, yaitu
pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang memiliki sifat sempurna. Baik, kita teruskan. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami wahai Musa untuk memalingkan kami dari apa-apa yang kami warisi dari nenek moyang kami? Ini sini ada sedikit tambahan. Ingat ya, bahwasanya fardu ain adalah kewajiban setiap kita untuk mengetahui kepercayaan yang benar, yaitu yang berdasarkan dalil dan difahami oleh akal pikiran. Karena nanti apabila ketika di dunia manusia itu memilih kepercayaan yang salah, maka manusia itu akan mempertanggungjawabkannya sendiri. Saya mewarisinya dari ayah dan mak saya. Maka jangan fahami bahwasanya ayah dan mak itu nanti akan bertanggung jawab. Tidak, yang akan bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Mengapa dahulu memilih kepercayaan itu? Oh, saya mewarisinya dari ayah dan mak saya, berharap nanti ayah mak yang akan membantu. Oh tidak, karena kepercayaan yang kita pilih itu kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya. Maka pada hari ini ada seorang anak yang sudah mengetahui kebenaran, maka dia pun menerima kebenaran itu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, memeluk Islam, dan ia tinggalkan kepercayaan ayah dan mak. Ayah dan maknya masih dalam kemusyrikan. Dia tak peduli. Apa sebab? Sebab dia mau selamat. Ayah maknya tak bisa menyelamatkan dia, maka dia pilih. Akhirnya berbeda kepercayaan dengan ayah dan ibunya. Dan jangan kita karena nanti ayah dan ibu saya terluka hatinya kalau saya mengikuti kebenaran yang sudah saya percaya ini. Oh tidak, jangan karena perasaan kemudian kita tetap berada di dalam kepercayaan orang tua yang salah, karena nanti di hadapan Allah kita yang akan menanggung akibatnya. Kita di sini kita masing-masing. Maka apabila sudah memeluk Islam, doakan kedua orang tua supaya mereka juga mengikuti jejak langkah kita, yaitu memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Itulah agama para nabi. Wa takuna lakumal kibriya'u fil ardh, dan kamu akan mempunyai kekuasaan di bumi Mesir ini, yaitu ini tuduhan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya kepada Nabi Musa. Kamu datang ini wahai Musa untuk berkuasa di negeri Mesir ini. Tuduhan. Nah, biasanya orang yang sudah tak bisa menang berdialog, yaitu berdiskusi, biasanya kalau sudah tak bisa menang, maka cara yang ditempuh untuk mengalahkan lawan itu adalah dengan menuduh dengan tuduhan dusta. Apakah Nabi Musa diutus oleh Allah untuk menjadi penguasa di Mesir? Bukan. Nabi Musa diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Kalau kita bawa kepada pendakwah pada hari ini, pendakwah itu berdakwah dari satu tempat ke tempat lain, dari masjid ke surau, ke tengah masyarakat. Para pendakwah itu berdakwah bukan untuk berkuasa, bukan. Pendakwah itu berdakwah untuk menyampaikan
kebenaran. Tetapi orang yang risau dengan pendakwah itu, wah ini bisa kita dikalahkan, ini dijatuhkan, ini tak berkuasa lagi kita, udah kita tuduh saja dia, yaitu dengan tuduhan dusta. Ini nih pendakwah ini, dia sekarang berdakwah ke sana kemari adalah untuk berkuasa, supaya saya tidak lagi berkuasa di sini. Dia mau jatuhkan kekuasaan saya. Itu adalah tuduhan. Kapan tuduhan itu muncul? Kalau sudah merasa tidak bisa menang dalam berdiskusi. Maka pada hari ini pun juga sama keadaan seperti dahulu, yaitu Fir'aun ini tak bisa menang lah kalau berdiskusi dengan Musa. Musa menyampaikan kebenaran, tak bisa menang, sudah tuduh saja Musa itu, yaitu mau merampas kekuasaan. Istilahnya sekarang apa bahasa canggihnya, merampas kekuasaan? Oh, ini telah berusaha melakukan makar, ini rencana jahat, mau menggulingkan kekuasaan. Ini mau mengkudeta, dia mau berkuasa ini. Apalagi bahasa yang lain? Oh, ini tindakannya ini adalah tindakan merongrong penguasa yang sedang berkuasa, subversif dan lain sebagainya. Dan rupanya bahasa itu ada juga rupanya dalam Al-Quran, yaitu pernah terjadi dahulu kepada para rasul yang diutus seperti Nabi Musa alaihissalam. Maka ujung dari ayat, wa ma nahnu lakuma bimu'minin, dan tidak kami akan beriman kepada kamu berdua. Tidak kami akan beriman kepada kamu berdua. Berarti Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya tegas sekali, tidak, sekali-kali tidak. Tidak kami akan beriman kepada kamu wahai Musa dan Harun, karena apa yang kamu bawa itu akan memalingkan kami dari kepercayaan yang kami warisi dari nenek moyang kami. Karena apa yang kamu bawa itu tujuan sebenarnya bukan kamu menyampaikan kebenaran. Tujuan sebenarnya kamu adalah ingin merampas kekuasaan yang ada padaku, maka kami tidak akan beriman kepadamu. Oh, berarti Fir'aun sudah membuat keputusan, ketetapan. Angkuh semakin angkuh, sombong semakin sombong. Maka Fir'aun pun ingin menghinakan Nabi Musa, karena Fir'aun menganggap Nabi Musa adalah ahli sihir, bukan Rasul yang diutus menyampaikan kebenaran. Maka Musa akan dihinakan, yaitu Fir'aun melakukan satu upaya, yaitu mendatangkan para ahli sihir. Wa qala Fir'aun, dan Fir'aun berkata, karena Fir'aun ini raja, boleh kita ganti kata bertitah, maka ia pun bertitah, "Utuni, datangkan kepadaku." Jadi diperintahkannya menteri-menteri ya, pembantu-pembantunya, datangkan kepadaku bikulli, tiap-tiap, sahirin alim, ahli sihir yang handal, tiap-tiap. Kalau disebut tiap-tiap bermakna ada saja ahli sihir di Mesir itu dikumpulkan. Dan di Mesir itu dahulu yang terkenal adalah sihir. Jadi sihir itu berleluasa di negeri Mesir. Para ahli sihir, dan terkenal para ahli sihir yang terkenal itu adalah di Mesir. Maka Fir'aun mengumpulkan setiap ahli sihir yang handal itu. Setelah berkumpul, dihadapkanlah kepada Nabi Musa alaihissalam. Sekarang sudah berhadap-hadapan, di hadapan orang banyak. Fir'aun dengan keangkuhan dan kesombongannya, ini sudah tiba waktunya Musa ini akan dihinakan, akan dikalahkan. Falamma ja'a as-saharatu, maka ketika ahli-ahli sihir itu telah datang, berada di hadapan Nabi Musa, qala lahum Musa, maka Nabi Musa berkata, alqu ma antum mulqun,
lemparkanlah apa yang kamu hendak lemparkan. Karena Nabi Musa melihat di tangan mereka ada tongkat, ada tali. Sebenarnya di dalam ayat yang lain, para ahli sihir itu yang berkata terlebih dahulu kepada Nabi Musa. Di sini kan sepertinya Nabi Musa yang berkata lebih dahulu, yaitu wahai ahli sihir, lemparkan apa yang kamu hendak lemparkan. Di dalam ayat yang lain bahwasanya ahli sihir itu mengatakan, wahai Musa, kami yang melempar terlebih dahulu atau kamu yang melempar? Karena ahli-ahli sihir itu pun juga melihat di tangan Nabi Musa ada tongkat, dan mereka juga mempercayai bahwasanya Nabi Musa adalah juga ahli sihir. Sama-sama ahli sihir. Bermakna pertentangan ini adalah ahli sihir menentang ahli sihir. Itu dalam kepercayaan ahli sihir. Tetapi Nabi Musa bukan ahli sihir. Maka Nabi Musa berkata, jadi ayat ini berikutnya lagi dari ayat yang kita terangkan tadi, yaitu ahli sihir yang menawarkan terlebih dahulu, kami yang melempar atau kamu yang melempar lebih dahulu? Maka Nabi Musa mengatakan, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Maka mereka pun melemparkan apa yang ada di tangan mereka, yaitu tongkat-tongkat, tali-tali yang dilemparkan itu dengan ilmu sihir nampak oleh manusia seperti ular. Sudah kita terangkan sebelum ini, sihir itu maknanya adalah membalikkan pandangan manusia terbalik. Bukan tali itu berubah menjadi ular, bukan tongkat yang mereka lempar itu berubah menjadi ular, bukan. Pandangan manusia yang dibalikkan seperti mereka melihatnya seperti ular. Falamma alqaw, maka ketika mereka melemparkan tali dan juga tongkat yang ada di tangan mereka, qala Musa, Nabi Musa berkata, majitum bihis sihr, apa yang kamu datangkan ini, yaitu yang kamu lakukan ini adalah sihir. Berarti Allah mengilhamkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kamu jangan takut. Apa sebab? Sebab kamu Rasul. Aku yang akan menolongmu, aku yang akan melindungimu, aku yang akan memenangkanmu. Dan apa yang mereka lakukan itu berbeda dengan apa yang akan kamu lakukan. Yang mereka lakukan itu adalah sihir. Maka dengan ilham tersebut, Nabi Musa pun dengan gagahnya mengatakan, wahai ahli sihir, yang kamu lakukan ini adalah sihir. Nabi tahu bahwasanya sihir itu adalah yang diajarkan oleh syaitan yang mengajarkan ilmu sihir itu. Dan hukum mempelajari ilmu sihir itu adalah kekufuran. Ia adalah salah satu bentuk perbuatan kufur kepada Allah, karena percaya kepada selain Allah. Maka Nabi Musa dengan tegas mengatakan, yang kamu lakukan ini adalah sihir. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melanjutkan, innallaha sayubtiluh, karena sihir yang kamu lakukan ini maka Allah akan melenyapkannya, akan menghilangkannya, akan memusnahkannya. Oh, berarti Nabi Musa alaihissalam percaya diri. Percaya diri itu mesti ada pada setiap pendakwah, dan tidak akan mungkin percaya diri itu datang kalau tidak percaya kepada Allah. Nah, jadi percaya diri yang ada pada kita itu dari mana datangnya? Dari kepercayaan kita kepada Allah. Karena apabila kita percaya kepada Allah, pasti kita akan mempercayai janji-janji Allah. Janji Allah adalah yang mengikuti kebenaran akan dimenangkan, dan yang mengikuti kesesatan akan dikalahkan. Itu janji Allah. Nah, orang yang mempercayai janji Allah, ia akan percaya diri. Nah, ini Nabi Musa. Jadi menjadi pendakwah mesti percaya diri. Seperti Nabi Musa, nabi-nabi
dikisahkan di dalam Al-Quran untuk dicontoh, untuk diteladani. Mereka pasti akan dikalahkan. Seperti sekarang ini umpamanya musuh-musuh kita sekarang merampas negeri-negeri kita di Palestina. Mereka menang, mereka akan menang atau mereka akan kalah? Mereka pasti akan kalah. Itu jangan ragu-ragu lagi, percaya diri. Kalau tidak punya percaya diri, bermakna ada masalah pada iman yang ada di dalam hati. Mesti percaya diri. Innallaha sayubtilu, sesungguhnya Allah akan melenyapkan. Yubtilu dari kata batil, batala maknanya hilang. Ada orang yang hilang pekerjaannya. Orang yang hilang pekerjaan itu disebut pengangguran. Hilang pekerjaan, tadi ada pekerjaan, sekarang tidak, jadi penganggur. Maka di dalam bahasa Arab penganggur itu disebut batalah, pengangguran. Batil, hilang. Kebatilan ada, tetapi setelah ada itu nanti akan hilang. Sayubtilu, Allah akan menghilangkannya. Hilang, yaitu yang tadinya tali dilempar, kemudian ada juga di antara ahli sihir itu memiliki tongkatnya dilempar. Dengan ilmu sihir mereka, manusia melihatnya seperti ular, maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya pula. Di sini tak disebut. Di dalam ayat ini tak disebut, tapi kita jumpa di dalam ayat yang lain. An alqi bi'asak, yaitu wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu itu. Bi'asaka, yaitu lemparkanlah tongkatmu. Fa idza hiya talqafu ma yafikun, yaitu menjadi ular besar. Kemudian ular itu memakan ular-ular yang menjelma dengan ilmu sihir dalam pandangan manusia, dimakanlah oleh ular besar dari tongkat Nabi Musa tadi. Dan tongkat Nabi Musa itu betul-betul tongkat itu betul yang berubah menjadi ular, bukan karena sihir, bukan karena ilmu sihir. Itu adalah mukjizat yang Allah berlakukan pada diri Nabi Musa alaihissalam sebagai bukti kerasulannya. Maka tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular besar memakan ular-ular kecil yang sebenarnya bukan ular. Maka ketika itu hilanglah, lenyaplah kebatilan yang dimiliki oleh ahli-ahli sihir Fir'aun. Innallah, ini sebagai penegasan dari Allah, sesungguhnya Allah la yuslihu amalal mufsidin, Allah tidak membiarkan perbuatan orang-orang yang merusak itu tetap ada sehingga mendatangkan kerusakan. Tidak, Allah akan berhentikan setiap perbuatan merusak itu. Pada hari ini juga demikian. Kalau kita lihat ada orang yang merusak di muka bumi ini, ada orang yang merusak dengan mengikuti kehendak hawa nafsu, dengan menipu, dengan berbohong, dengan berkhianat, dengan berbagai macam kejahatan yang mereka lakukan. Perbuatan merusak itu akan segera berakhir, pasti, takkan lama. Apa sebab? Sebab mereka sebenarnya bukan berhadapan dengan manusia. Orang-orang yang melakukan kerusakan itu sebenarnya dia berhadapan dengan Allah, pengatur dan penguasa alam semesta. Dan terhadap ahli-ahli sihir tersebut, sihir mereka dapat dikalahkan, dan ahli sihir itu beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Amanna bi rabbil alamin, kami beriman dengan Tuhan semesta alam. Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Nabi Musa dan Harun. Dengan demikian
Ayat berikutnya, wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi. Allah menguatkan kebenaran itu dengan perkataannya. Dengan perkataannya dengan apa? Dengan perkataan kun fayakun. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maka Allah pun berfirman, kun, wahai tongkat, jadilah kamu ular. Maka jadi ular. Susahkah bagi Allah untuk merubah tongkat itu menjadi ular? Tidak. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kekuasaan. Susah bagi Allah untuk menjadikan tongkat itu menjadi ular. Tidak, di tangan Allah segala kekuasaan. Apa saja yang ada di langit dan di bumi. Nah, dengan demikian yang benar dibenarkan. Benar yang dibawa oleh Nabi Musa, maka terlihatlah kebenaran. Walau karihal mujrimun, meskipun orang-orang yang jahat yang melakukan kejahatan tidak menyukai, karena ketidaksukaan mereka itu tidak menentukan apa-apa, tidak mempengaruhi apa-apa. Maka wahai orang yang jahat, kamu tak suka, kamu benci, kamu dengki, kedengkianmu, kebencianmu, ketidaksukaanmu tidak akan merubah apa-apa. Apabila Allah menghendaki, maka yang dikehendaki oleh Allah itulah yang akan berlaku. Yang menentukan perubahan adalah Allah, bukan manusia. Maka ketika Allah menetapkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, maka jelaslah mana pejuang kebenaran dan mana pembawa kebatilan. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam adalah yang diutus oleh Allah, pembawa kebenaran, dimenangkan oleh Allah. Dan Fir'aun dan pengikutnya adalah yang mengikuti kehendak hawa nafsu mereka. Karena kebodohan dan karena keangkuhan mereka, Fir'aun dan pengikutnya, yaitu memilih kesesatan, kebatilan, kemusyrikan, dan mereka dihinakan, mereka dikalahkan. Inilah sunnatullah, ada dalam kisah para nabi dahulu, dan ia tetap berlaku sampai hari ini, sampai masa yang akan datang. Mudah-mudahan akan mengokohkan kaki kita untuk tetap berada di atas jalan yang benar. Mudah-mudahan akan mengokohkan kita untuk terus menjalani jalan yang benar sampai ke akhir hayat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.